Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa, kembali lagi ke channel saya, Mami Rosita. Alhamdulillah hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan kondisi yang masih segar bugar. Mudah-mudahan kita sehat terus dan ibadah kita semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tadi malam sahurnya Bapak Ibu? Tadi malam sahurnya bagaimana? Adik-adik juga sahurnya jam berapa? Nah, saya yakin ada yang sahur jam 2 malam, ada sahur jam 3 malam, ada juga yang jam setengah 4, ada juga yang jam 12 malam, tapi mungkin juga ada yang tidak sahur. Ya kan, ada yang tidak sahur. Nah, bagaimana? Sahur apa enggak? Sebaiknya kita bagaimana sih? Sahur apa tidak? Sahur merupakan salah satu sunnah dari puasa Ramadan. Kenapa kita diminta untuk sahur? Supaya nanti kita kuat menjalankan ibadah puasa, tidak letih, tidak lesu, dan kuat menahan lapar dan dahaga ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahur selalu mengakhirkannya. Ini juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad, tidak hanya berupa perbuatan beliau atau sunnahnya dalam bentuk takririyah, tapi juga qauliyah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita diminta untuk mengakhirkan sahur. Nah, kebiasaan Rasulullah adalah selalu sahur menjelang azan subuh. Jika diibaratkan menghitung waktunya, orang yang membaca Al-Quran 50 ayat itu adalah jarak antara sahur Rasulullah dengan azan subuh. Jadi sudah hampir mendekati imsak. Ketika orang jarak antara sahur Rasulullah dengan azan subuh itu kalau dibuat membaca Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Nah, kenapa sih Rasulullah selalu mengakhirkan makan sahur? Kira-kira ada rahasia apa di balik itu? Nah, ketika saya kaji lebih lanjut, ternyata memang Rasulullah mengakhirkan makan sahur itu ada beberapa alasan. Yang pertama karena fitrah, sebagaimana dijawab oleh Rasulullah atau diucapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, bahwa mengakhirkan sahur itu adalah fitrah. Fitrah untuk apa? Seperti apa yang dimaksud? Karena waktu sahur, akhir sahur ini adalah waktu sepertiga malam terakhir, yang dimana Allah itu mengabulkan doa, hajat, dan seluruh permohonan manusia, juga pengampunan manusia terhadap Allah itu diterima, insya Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah. Waktu yang paling mustajab. Nah, ketika kita makan sahur, kita kan berdoa. Apalagi kita menunggu azan subuh, kita juga akan berzikir, berdoa. Mustajabah inilah yang kita disunatkan tidur ya, dengan aktivitas makan sahur dan berdoa, berzikir, serta membaca Al-Quran. Nih, berikutnya yang kedua adalah bahwa ketika kita makan sahur itu waktu berpuasanya kita akan lebih singkat, sehingga waktu kita untuk menahan lapar dan dahaga itu lebih singkat daripada ketika kita sahurnya terlalu malam. Misalkan ketika kita sahur jam 2 malam, maka berarti setelah itu kan kita tidak sahur lagi ya, ada sampai tidak makan lagi sampai waktu berbuka puasa, dari jam 2 malam sampai jam 6, kurang lebih waktu kita puasa itu adalah 16 jam. Nah, 16 jam. Beda ketika kita sahurnya jam setengah 4. Nah, jam setengah 4 atau jam 4 ya, jam 4 sampai jam 6, maka waktu berpuasa kita, waktu menahan lapar dan dahaga kita ini lebih singkat, kurang lebih 14 jam. Nah, lebih enak kan sahur malam hari, lebih enak sahur di akhir waktu kan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, alasannya adalah bahwa ketika kita sahur malam hari di waktu yang terakhir, maka kita tidak akan tidur. Kenapa? Karena sudah dekat dengan waktu subuh.
nggak mungkin kita menggunakan waktu untuk tidur, karena kalau tidur kita bisa bablas ini sampai subuh lewat ya. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita selesai sahur sambil menunggu waktu subuh, bisa jadi kita langsung mengambil air wudhu, kemudian duduk di musola, kita baca Al-Quran, kita berzikir, sholat sunnah, fajar, dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan, sehingga itu akan menambah keimanan dan kedekatan kita dengan Allah SWT. Jadi ada berbagai alasan kenapa Rasulullah memberikan anjuran kepada kita untuk makan sahur di akhir waktu tadi, baik secara logis maupun secara nakli ya. Tadi yang secara nakli adalah karena itu adalah fitrah, dan secara logis untuk mengurangi waktu kita menahan lapar dan dahaga. Berikutnya adalah untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, karena kita tidak akan tidur habis sahur sampai menunggu waktu subuh. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sahur di akhir waktu. Tidak usah terlalu malam sahurnya, sehingga kita masih bisa tidur nyenyak. Kita maksimalkan waktu sahur di akhir waktu, dan maksimalkan ibadah kita setelah sahur sampai subuh. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.